Perkenalkan, nama saya Jonathan Wijaya dari Teknik Elektronika Pranata dengan NIM 20F10006. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir saya dengan judul pengendali arus keluaran zeta inverter menggunakan STM32F407 FET6. Oke, di sini saya akan membagi menjadi 4 outline, di mana yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah metodologi penelitian, yang ketiga adalah hasil penelitian, dan yang keempat adalah kesimpulan. Langsung masuk ke pendahuluan. Di sini terdapat tiga permasalahan utama, di mana adalah yang pertama adalah pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan, yang kedua adalah peralatan konverter DC/AC untuk energi baru dan terbarukan, itu inverter, dan yang ketiga adalah buck boost converter untuk memperluas range tegangan. Di sini sumber energi baru dan terbarukan sangat dibutuhkan karena dengan seiring berkembangnya zaman, apalagi teknologi-teknologi baru yang setelah berkembang kian meningkat pesat, maka dibutuhkan juga sumber-sumber yang semakin besar dengan daya yang semakin dibutuhkan banyak juga. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber energi yang baru atau renewable energy sangat dibutuhkan. Namun, renewable energy saat ini masih banyak yang menghasilkan keluaran DC. Namun, pada kenyataannya, untuk industri, perumahan, maupun kantoran membutuhkan tegangan AC untuk teknologi tersebut. Oleh karena itu, dikembangkan inverter. Dan tegangan tersebut sebisa mungkin dilakukan untuk memperluas range tegangannya, di mana range-nya bisa mengecil maupun membesar semakin baik untuk menjaga kestabilan dari teknologi-teknologi tersebut. Oleh karena itu, dari hasil permasalahan-permasalahan yang ada akan menghasilkan topologi baru, yaitu penggabungan inverter dan step up down converter atau zeta yang dikenal dengan zeta inverter. Oke, untuk metodologi penelitian, di mana yang pertama adalah electrical circuit design method. Di sini dibagi menjadi 5 desain atau 5 metode. Yang pertama ada zeta bridge inverter circuit, yang kedua ada HX10P sebagai sensor arus, lalu ada audio frequency generator dan STM32 F407 FET6 sebagai microcontroller, dan driver. Rangkaian driver di sini menggunakan 4 saklar, 4 TLP250 dan 2 IR2111 sebagai octocoupler. Di sini terdapat eh, ininya, rangkaiannya, di mana setelah dari zeta tersebut, zeta inverter, lalu sensor arus akan membaca dan mengirim sinyal ke mikrokontrol, yang kemudian mengambil sinyal dari audio frekuensi generator juga yang kemudian dikirim ke mikrokontrol dan dibandingkan setelah kita menemukan aktual dan referensi, maka menghasilkan error yang kemudian akan dikali dengan nilai PI yang jika dibandingkan dengan sinyal segitiga maka akan menghasilkan pensaklaran yang akan dikirim ke TLP. Oke. Pembahasan akan selanjutnya di mana ada skematik dan mode operasi rangkaian zeta inverter. Di sini terdapat 6 saklar, di mana 4 saklar pertama digunakan untuk H-bridge inverter atau inverter satu fase badan penuh, dan 2 saklar inverter ke AC-AC Z untuk buck boost. Lalu untuk mode operasinya, di mana yang pertama ada sumber tegangan DC ini akan masuk ke saklar 1, lalu ke L1, lalu ke saklar 4 dan kembali ke phase sumber. Di sini mode pensaklarannya menggunakan pensaklaran SPWM yang akan looping terus-menerus ke L1. Lalu untuk mode operasi keduanya, di mana ketika L1-nya telah terisi, maka tegangan dari S1 akan keluar menuju ke kapasitor 1, lalu ke kapasitor
ke induktor 2 dan ke kapasitor 2 maupun bebannya, lalu kembali ke L. Namun di sini ada pensaklaran tambahan di mana pensaklaran S6 akan aktif dan pensaklaran S5 tidak aktif dan dikatakan aktif sebagai dioda, lalu kembali ke L2 untuk mengisi L2 tersebut, lalu kembali ke kapasitor dan looping. Oke, itu untuk mode operasinya. Dan untuk strategi kendali dan strategi pensaklaran, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana sinyal error didapatkan dari sinyal referensi dikurangin aktual, lalu dikali ke PI controller atau kendali PI, lalu jika dibandingkan dengan sinyal segitiga, maka akan menghasilkan pola pensaklaran. Dan di sini terdapat phase in dan minus phase in, di mana minus phase in itu merupakan minus satu dari PI controller tersebut untuk menghasilkan pensaklaran di setelahnya. Dan ini merupakan pensaklaran hasil gambar pensaklarannya S1 sampai S4 merupakan sinyal SPWM dan S5 S6 merupakan sinyal zero crossing atau sinyal pulse width modulation. Di sini terdapat flowchart-nya atau diagram alir dari pemrogramannya, di mana yang pertama ada start, yang kedua ada carrier initialization, ada read reference. Reference jika dibandingkan dengan aktual maka menghasilkan error, yang kemudian jika dikali dengan PI maka seperti yang dijelaskan seperti sebelumnya. Lalu untuk hasil penelitian, di mana untuk memverifikasi sebelumnya membutuhkan pembandingan sinyal aktual dan sinyal referensi, di mana sinyal aktual berwarna merah dan sinyal referensi berwarna biru. Untuk kondisi bug pada hasil simulasi dan hasil implementasi bisa dilihat hampir mirip karena sinyal aktual akan mengikuti sinyal referensi. Lalu untuk membuktikan topologinya baik, itu jika membandingkan sinyal tegangan keluaran dan sinyal arus keluaran berada pada fase yang sama. Dan di sini terdapat tegangan keluaran berwarna merah dan arus keluaran berwarna biru pada hasil simulasi dan hasil implementasi pada kondisi bug. Lalu untuk sinyal tegangan masukan berwarna merah dan sinyal tegangan keluaran berwarna hijau untuk kondisi bug, di sini bisa dilihat untuk memverifikasi bahwa bekerja pada kondisi bug di mana sinyal tegangan keluaran tidak dapat melebihi sinyal tegangan masukan. Lalu untuk boost dilakukan hal yang sama. Di sini hanya untuk memverifikasi. Ini juga pada fase yang sama dan ini untuk menentukan bahwa tegangan keluaran melebihi tegangan masukan. Dan untuk melakukan perubahan beban di sini, jika dilakukan perubahan beban, maka tegangan keluaran akan berubah, namun arusnya tidak akan berubah karena di sini yang dikendalikan adalah arus, sehingga walaupun terjadinya perubahan beban, arus tetap akan stabil walaupun tegangan akan berubah, baik bak maupun bus. Dan di sini topologi yang diajukan jika disimulasikan akan menghasilkan nilai THD sekian. Di sini untuk memverifikasi bahwa nilai THD tidak dapat melebihi 5% atau aturan dari ini. Dan di sini ada implementasi hardware di mana ada oscilloscope, ada microcontroller maupun driver, dan current and voltage transducer. Lalu ada AFG, audit frequency generator, ada DC power supply, Z inverter, dan load. Dan di sini menggunakan komponen DC source sebesar 12 volt, ada induktor 2 mH dan 0,2 mH, terdapat kapasitor 100 mikrofarad dan 10 mikrofarad, dan ada beban 50 hingga 100 ohm dengan gain proporsional sebesar 20 dan gain integral sebesar 0,001 dan switching frekuensi sebesar 10 kHz. Lalu di sini saya akan memutar videonya.
Sini merupakan video dari beberapa contoh pekerjaan yang dilakukan, melakukan uji coba. Mungkin sekian dari presentasi dari saya. Jika ada salah kata maupun kurang berkenan, saya mohon terima kasih.